Selamat berjumpa saudara dalam Katong Bo Omong edisi Selasa 30 Agustus 2022. Saudara, perhelatan akbar politik di tanah air akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Berbagai tahapan dan proses sedang berlangsung saat ini. Selain tahapan dan proses di tataran pelaksana dan pengawas, tidak kalah penting kesiapan pengamanan pada saat pemilu serentak 2024 nanti. Untuk itu dari jauh-jauh hari perlu kita ketahui bagaimana tahapan dan proses di KPU serta kesiapan pengamanan lingkup Polda Nusa Tenggara Timur serta bagaimana pengamat politik melihat pelaksanaan pemilu kali ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi yang telah berlalu. Untuk itu saudara, dalam Katong Bo Omong edisi kali ini kami mengangkat topik menyongsong pemilu serentak 2024. 3 orang narasumber akan menemani saya, 2 sudah hadir di studio dan 1 akan kita sapa lewat Zoom meeting dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan mungkin yang pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat petang, selamat datang untuk Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Setio Budianto. Selamat petang untuk seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Dan selanjutnya juga hadir bersama saya di studio pengamat hukum dan politik Undana, Dr. John Kotan. Pak John, selamat petang, selamat datang. Selamat sore Pak John. Selamat juga buat para pemirsa di mana saja berada. Dan saudara akan hadir bersama kita lewat Zoom meeting Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu. Nanti kami akan menghubungi beliau untuk menanyakan bagaimana tahapan yang sudah dilaksanakan oleh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, kurang lebih 60 menit kami akan menemani Anda dalam dialog publik Katong Bo Omong untuk edisi kali ini. Nah, untuk di awal ini sambil kita menantikan terhubungnya bersama Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin di awal ini saya langsung ingin ke Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bersama bahwa pemilu serentak 2024 ini waktunya semakin mendekat nih Pak. Jadi kalau kita hitung matematis mungkin tidak sampai 1,5 tahun ini akan berjalan. Iya, betul sekali. Kami ingin mengetahui bagaimana konsep pengamanan pemilu serentak yang sedang dirancang oleh Polda Nusa Tenggara Timur, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak John. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan pengamanan pemilu untuk 2024 yang kita laksanakan tepatnya ya di tanggal 24 Februari Pak John ya. Itu nanti akan ada operasi kepolisian. Operasi kepolisian itu dengan sandi operasi Mantap Brata. Artinya dilaksanakan secara terpusat, instruksinya dari markas besar, kemudian diperintahkan kepada seluruh Polda jajaran beserta seluruh Polres untuk melibatkan paling tidak 2/3 kekuatan ya melaksanakan pengamanan. Tapi 2/3 kekuatan itu pun masih nanti didukung dari rekan-rekan TNI dan potensi linmas lainnya. Gitu. Jadi menurut saya ini cukup banyak ya kelibatannya. Kemudian waktunya juga nanti akan ditentukan kapan tiba masanya, kapan tiba waktunya. Kemudian kan ada tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan pasca kegiatan pemilu pun juga itu nanti masih berjalan. Karena biasanya kan Pak John itu ada proses gugatan hasil pemilu dan lain-lain, itu pun masih akan kami amankan gitu. Nah, tentunya kami juga berharap bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan itu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya, artinya bahwa masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi ini kan harus kita pahami bukan sebuah persaingan ya, tapi sebuah pesta demokrasi. Artinya bahwa kegiatan pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang memang sudah memenuhi syarat untuk bisa melakukan pemilihan, ini bisa berjalan dengan baik. Kami kawal dari semua tahapan, bahkan dari mulai nanti pemutakhiran data, sampai dengan nanti tahap digugatan dan pelantikan dan sebagainya, semuanya kita laksanakan pengamanan. Tapi kegiatan yang utamanya nanti setelah keluar instruksi dari markas besar tentang pelaksanaan operasi Mantap Brata. Jadi artinya bahwa yang menarik tadi melibatkan 2/3 kekuatan. Ini ditambah lagi dari TNI. Unsur TNI, rekan-rekan TNI dilibatkan. Kalau misalnya kita
kita belum mengetahui pasti bahwa berapa TPS yang akan ada Ya. di Provinsi Nusa Tenggara Ya. Timur. Tapi bisa dalam rancangan, kira-kira berapa sih personil yang dari pihak kepolisian akan ditempatkan di tempat pemungutan suara? Ya pastinya gini, jumlah anggota, saya bicara dulu satuannya dulu ya. Kita kan ada satu Polda, kemudian ada satu Polresta, Polres Kota, yaitu Kupang Kota, kemudian ada 20 Polres, itu yang ada di kabupaten-kabupaten. Kecuali satu kabupaten yang belum ada ini, Sumba Timur, itu masih bergabung dengan, Sumba Timur bergabung dengan Sumba Tengah ya. Sumba Tengah. Iya, itu Ya. yang belum ada Polresnya. Nah, kemudian dari 20 Polres itu ada 132 polsek-polsek gitu. Ini cukup banyak. Nah, tentu dengan pelibatan yang 2/3 ini, ya jumlah anggota itu kami ada sekitar 10.777 gitu. Berarti kalau 2/3 lebih kurang ya sekitar 8.000-an lah nanti kami libatkan. Nah, tentang pelaksanaan pengamanan di TPS, kemudian tempat-tempat lain, pasti akan kami bagi habis gitu. Artinya bahwa semua lokasi-lokasi, apakah itu kemudian ada objek vital, ya kemudian ada tempat-tempat TPS, kemudian kantor KPU, kemudian anggota yang dilibatkan dalam Bawaslu untuk penegakan hukumnya, semua nanti akan kami bagi sesuai dengan kebutuhan setelah kami mendapatkan berapa jumlah TPS realnya, nanti itu yang akan kami setting. Ya. Oke, saya ke Pak John. Artinya bahwa kalau kita melihat bahwa pemilu serentak tahun 2024 mungkin sedikit berbeda dengan pemilu 2019. Ada kompleksitas di sini karena pemilihan legislatif, presiden, juga nanti di bulan November ada pilkada serentak. Iya, Nah, betul. dari kacamata Pak John selaku pengamat hukum dan politik, apa yang harus menjadi perhatian para penyelenggara atau mungkin dari pihak kepolisian dalam rangka pengamanan? Iya, saya kira untuk menghadapi realitas ini, bagi saya memprediksi ada sejumlah kecenderungan yang akan terjadi dalam menjelang pemilihan umum ini. Kecenderungan yang pertama itu persiapan dari penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu yang bagi saya sampai saat ini juga masih perlu dikhawatirkan. Antara lain penyelenggara pemilu itu dalam hal ini KPU, anggota KPU saja belum direkrut, Pak. Anggota KPU belum direkrut? Belum direkrut Oke. dalam proses. Kalau KPU itu belum direkrut, sementara kita harapkan mereka sebagai penyelenggara bersama dengan Bawaslu, kapan persiapan itu dimulai, Pak? Ya. Kekhawatiran persiapan itu juga tidak bisa kita hindari, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita melihat pada tahun 2024 ini diselenggarakan pemilihan umum yang melibatkan beberapa pemilihan itu, bagi saya ini juga perlu diragukan kesiapan masyarakat, Pak. Seberapa jauh persiapan masyarakat, Pak? Kalau kita harapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, tapi kalau masyarakat sendiri tidak siap, dalam arti bahwa ketika memilih pada semula pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, lalu kemudian diikuti dengan pemilihan kepala daerah, bagi saya partisipasinya mereka juga perlu dikhawatirkan juga gitu. Lalu mungkin juga hal yang berikut juga bagi saya yang saya khawatirkan juga soal pembiayaan, Pak. Pembiayaan. Sementara kita sedang di rundung malang yang cukup panjang dengan COVID yang sudah menelan biaya yang begitu besar. Lalu kita masuk pada pesta demokrasi ini yang juga justru akan menelan biaya yang cukup besar, Pak. Persiapannya juga perlu diantisipasi dengan baik, Pak. Kalau tidak juga kacau balau juga nanti pada saatnya. Bagi saya yang berikutnya juga yang harus diantisipasi juga perilaku akrobatik dari para politisi, Pak.
Wah. Ini istilahnya yang luar biasa ya. ini ya. Perilaku akrobatik gitu. Ya. Jadi gini Pak, Iya. kita mengharapkan kader-kader politik ini dia hadir dan ikut dalam proses pemilihan umum dan kemudian mereka tampil sebagai figur politik yang bekerja secara baik untuk kehidupan negara ini. Tetapi nampaknya juga di kalangan politisi itu yang punya yang datangnya dari partai-partai politik ini, bagi saya juga ketika mereka tidak menyiapkan diri secara baik, maka bisa hari ini mereka ke partai A, besok ke partai B, Betul dan loncat. sikap akrobatik Ya. ini juga menjadi Akrobatik, persoalan ya. Pak. Bagaimana Iya. kita mengharapkan sebuah pemilihan umum yang baik, menghasilkan kader yang menjadi penyelenggara pemilihan umum, sementara perilaku mereka sebagai akrobatik Pak. Seberapa jauh mereka meresapi ideologi partai mereka Pak, kalau mereka loncat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Itu juga persoalan bagi saya juga perlu diperhitungkan gitu. Juga yang berikut juga bagi saya juga berkaitan dengan kader tadi juga ada sederetan partai baru yang baru muncul sekarang Pak. Iya. Dan mereka itu nanti kemudian menawarkan kader-kader mereka untuk terlibat dalam pemilihan umum. Pertanyaan bagi yang perlu kita refleksikan, kapan mereka mempersiapkan kader ini Kak? Hari ini partai ini dianggap sah ikut pilkada, pemilihan umum. Iya. Kemudian mereka diikut pemilihan. Lalu kapan mereka dipersiapkan Pak? Kualitas kader seperti apa yang kita bisa bayangkan? Dan ini kekhawatiran menurut Pak John bahwa pemilu diprediksi mungkin akan sedikit mengalami hambatan, Pak Kapolda. Mengalami sedikit. hambatan itu tidak, tapi hasil dari pemilihan umum juga akan patut diragukan Pak. Nah, Kalau kualitas kader seperti itu. nah saya ke Pak Kapolda. Iya. Ini dari sisi kacamata pengamat. Pengamat, Nah, iya. pengamat seperti ini. Iya, Nah, betul. dari sisi pengamanan yang kita tidak bicara kekhawatiran kita, Iya, yang betul. pastinya kita mendoakan semoga pemilu serentak akan berjalan Iya, tetap aman, lancar. lancar dan Iya. sukses. Nah, bisa ditanggapi apa yang disampaikan Ya, oleh saya kira Pak John gini, tadi? kalau menurut tanggapan saya, mohon maaf nih, Silakan Pak, Pak silakan. Dr. John nih. Kita berdiskusi. Artinya kan begini, pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang reguler, gitu. Setiap 5 tahun sekali, Iya. itu sudah pasti dilaksanakan. Kalau kita bicara siap tidak siap, gitu, saya dari sisi kacamata pengamanan ya, artinya bahwa unsur pengamanan khususnya TNI didukung dengan unsur pengamanan khususnya Polri didukung oleh TNI pasti siap, gitu. Artinya siap itu kami sudah sejak awal sudah banyak diberikan informasi, kemudian arahan, instruksi, baik yang sifatnya tertulis maupun yang sifatnya pelatihan-pelatihan kita sudah diberikan. Terutama yang arahan-arahan itu sudah intinya bagaimana membuat situasi menjelang pemilu itu tetap kondusif, gitu. Kita tidak bicara tadi yang seperti Dr. John sampaikan, ada akrobatik, kemudian ada yang loncat sana dan sebagainya. Itu sebuah dinamika, Itu sebuah dinamika yang menurut saya kalau namanya sebuah kegiatan politik ya wajar lah terjadi. Namanya saja politik Pak ya, mohon maaf gitu. Tapi karena sebuah dinamika, kami mencermati apa yang akan terjadi. Kira-kira kami mencoba lah menskenariokan gitu, oh ini ada partai baru, berarti ada penambahan, berarti ada pelibatan massa yang sebelumnya mungkin sudah bisa terframing, bisa kita hitung, kemudian ada tambahan, oh berarti nanti selain partai ABCD yang sudah ada, yang sudah eksis selama ini ada tambahan, berarti itu juga perlu kita amankan. Lokasinya apakah di semua kabupaten sudah ada? Gitu. Kemudian kalau ada di sana siapa tokohnya, itu harus kita petakan semuanya. Kami petakan, kemudian kami analisa, kami evaluasi apakah itu sebuah potensi yang bisa mengganggu Kamtipmas atau justru yang bisa mendukung dan membantu pelaksanaan pengamanan. Gitu. Karena kan masyarakat ini ya meskipun tadi beliau sampaikan mungkin masyarakat tidak siap gitu, tapi masyarakat saya yakin punya kepedulian juga untuk ikut mendukung, ikut membantu jalannya proses pemilu ini berjalan dengan lancar. Gitu. Sebuah proses pesta demokrasi yang kemudian diharapkan bahwa
ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Pak Kapolda, kaitan Gitu. dengan bisa kita kaitkan pengamanan terus topografi Nusa Tenggara Iya, Timur. iya, paham saya. Ini menantang, Pak. Iya, pasti. Nah, kita Gitu. nanti mudah-mudahan kita akan terhubung dengan Ketua KPU, KPU, kita iya. mengetahui berapa banyak TPS. Nah, kalau kita bicara TPS ini kan mungkin ada yang juga susah dijangkau. Iya. Karena kalau kita melihat flashback ke belakang 2019 sampai ada dengan kuda Iya. menyeberangi. Ada dipanggul, Ya, gitu dan lain ya, sebagainya. ditandu. Tapi dipastikan bahwa untuk personil pengamanan ini tetap ada di TPS walaupun itu dia jauh dari jangkauan. Wajib itu. Wajib. Iya, gitu. Karena kalau sampai kemudian tidak ada anggota di TPS, tidak ada anggota Polri ya di TPS, ya pasti masyarakat juga khawatir. Kemudian mungkin ada keraguan Iya. dari para penyelenggara pemilu sendiri. Artinya selain masyarakat, di situ ada perwakilan, ada saksi dan sebagainya. Mana nih yang mengamankan? Iya. Gitu. Kalau sampai terjadi sesuatu, ada apa-apa, nanti siapa yang akan menjaga situasi keamanan Kamtipmas di lokasi tersebut? Dan itu menjadi tanggung jawab Polda NTT dan seluruh jajarannya. Makanya nanti kalau sudah TPS itu terinformasi kepada kami, pasti kami akan hitung jaraknya berapa jauh, lokasinya yang terpencil di mana. Setidaknya yang lokasi terjauh itu pasti kami akan berangkatkan lebih awal dibandingkan TPS-TPS yang terdekat. Iya. Itu salah Jadi satu. skenarionya seperti itu, Iya, Pak. Ya. pasti begitu. Nah. Nggak akan sama gitu. Kalau misalkan ya istilahnya ada apel gelar pasukan lah ya, apel gelar pasukan gitu. Mungkin nggak perlu saya ikutkan lagi dia untuk ikut apel gelar pasukan. Kamu langsung aja apel di lokasi TPS sana. Iya. Yang penting ada di lokasi pada hari H, bahkan kalau perlu H-1, H-2 sudah di situ, gitu dengan segala perbengkalan yang dibawa gitu, dan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Ya. Nah, Pak John, artinya bahwa saya harus katakan bahwa pihak kepolisian untuk pengamanan ini siap untuk mensukseskan pemilu 2004. Iya. Nah, sinergi seperti apa lagi yang harus dibangun oleh KPU agar tadi kekhawatiran dari Pak John ini bisa Iya. diurai sehingga pemilu 2024 akan sukses. Iya, bagi saya sebenarnya kalau kita belajar pengalaman yang setelah kita lewati di NTT ini Iya. dalam beberapa kali pemilu umum ini, soal keamanan tidak terlalu berbahaya bagi saya. Masyarakat juga memahami, semakin hari semakin memahami bahwa ini adalah hajatannya dan dia juga harus bertanggung jawab untuk memelihara keamanan itu. Yang bagi saya yang paling penting itu penyelenggara pemilu harus terus membangun komunikasi, membangun diskusi yang intensif dengan masyarakat, Pak. Masyarakat ini juga perlu diberikan pemahaman bahwa iya. ini hajatan kita, pesta kita, maka kita sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan pesta kita ini. Terutama bagi penyelenggara dan juga pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab untuk itu, Pak. Mereka tidak bisa lepas tangan, tapi harus terus mengawali masyarakat bahwa ini hajatan masyarakat hajatan rakyat Indonesia, dan kita semua rakyat Indonesia bertanggung jawab atas dinamika hajatan itu. Gitu. Nah, itu dari kacamata Pak John. Artinya bahwa pihak penyelenggara harus juga paling kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah daerah itu juga mempunyai tanggung jawab. Nah, saya ke Pak Kapolda. Mungkin beberapa waktu yang lalu Pak Kapolri dikunjungi oleh Ketua KPU Republik Indonesia kaitan dengan menyongsong pemilu persiapan. 2024 ini. Nah, itu mungkin di situ apakah pihak kepolisian Republik Indonesia ini juga terlibat untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mensukseskan pemilu atau hanya sebatas pada pengamanan saja, Pak? Secara tidak langsung pasti kami akan terlibat dalam proses sosialisasinya. Karena apa? Ini kan kegiatan pemilu itu tidak terlepas dari masalah keamanan sekali lagi. Jadi kalau kami kemudian lepas tangan pada aspek sosialisasi terhadap masyarakat, itu hanya fokus kepada pengamanannya saja, itu nanti justru tujuan tidak akan tercapai. Kami edukasi sejak awal, gitu, karena nanti mungkin melalui apakah selebaran, spanduk ya, atau mungkin melalui langsung
anggota Babin Kamtibmas yang di lapangan, melakukan pendekatan kepada masyarakat, pasti kami akan lakukan gitu, supaya yang pasti intinya apa ya, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif gitu ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas gitu, itu pasti kami sampaikan. Kemudian datangi TPS, lakukan pencoblosan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan nantinya, semuanya pasti kami sampaikan, kami himbau gitu, karena ya di tempat kami itu kan ada selain Babin Kamtibmas yang ujung paling terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada Direktorat Binmas, ada Kepala Satuan Binmas yang di Polres-Polres, dan di Polsek-Polsek itu ada Kanit Binmas juga, pembina masyarakat yang bisa langsung mengedukasi pada seluruh masyarakat. Gitu. Ya, nah Pak John, artinya bahwa ini kita butuh sinergi, artinya bahwa bukan hanya suksesnya pemilu 2024 bukan tugas dari penyelenggara saja, tapi sinergitas itu dibutuhkan. Misalnya dari pihak kepolisian Republik Indonesia ini sudah siap mengedukasi masyarakat bagaimana supaya sukses kita tidak tercedera oleh satu atau dua kelompok yang membuat cedera pemilu 2000. Terutama politisi, Pak. Ya, terutama politisi. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa sampai politisi dikhawatirkan? Mereka adalah pelaku, Pak. Pelaku dalam pemilihan umum, dan mereka punya kepentingan yang paling dekat dengan pemilihan umum itu. Dan justru mereka itu bisa menimbulkan berbagai persoalan, melahirkan sejumlah persoalan. Dan itu menjadi beban semua rakyat dan juga termasuk polisi, Pak. Ya. Nah, Pak John, dari kacamata kembali lagi, ini agak sedikit merumitkan kita, karena serentak tadi, legislatif, presiden, wakil presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, itu nanti di November baru pemilu kada. Nah, kalau kita bicara dari pengalaman 2019, banyak surat suara ini yang terbakar karena banyak yang harus dibawa untuk dicoblos. Kan membingungkan juga, banyak partai, banyak calon, yang mana bingung. Nah, untuk mensiasati supaya kalau kita bicara bahwa kita kepingin sukses penyelenggaraan dan sukses sampai dengan kita mendapatkan figur yang baik, supaya masyarakat ini taruhlah surat suara tadi tidak banyak yang terbakar, rusak, yang rusak. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara? Kalau tadi mengedukasi masyarakat, tapi apalagi yang harus dibuat oleh penyelenggara untuk menukik, kalau bisa jangan rusak deh surat suaranya. Iya, bagi saya sebenarnya juga memang selain penyelenggara kita harapkan terlibat langsung dalam mensosialisasikan, mendiskusikan itu, tapi bagi saya juga berbagai stakeholder di Republik ini, termasuk sesama masyarakat juga media massa gitu, pers dan segala macam itu juga kita harapkan bergandengan tangan untuk memberikan informasi yang secukupnya kepada masyarakat. NGO berteriak kemana-mana, Pak, tapi juga dalam hajatan ini juga mereka dituntut juga supaya ambil bagian, memberikan penjelasan, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa inilah hajatan kita bersama dan itu kita harus lakukan dengan benar cara seperti ini. Dan itu juga bagi saya harus didorong semua pihak, gitu. Tidak hanya saja penyelenggara gitu. Oke. Nah, Pak Kapolda, tahapan kampanye akan berlangsung 75 hari. Nah, kalau kita bercermin juga dari penyelenggaraan pemilu yang lalu, biasanya artinya bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat dan lain sebagainya ini berkumpul di satu titik, dan ini juga rawan terhadap gangguan keamanan. Bagaimana menyikapi kampanye yang akan berlangsung pada 2024 nanti? Ya, kampanye itu kan sudah ditentukan harinya, waktunya, dan berapa lama durasinya, gitu. Tentu kita berpedoman kepada itu. Harapan pertama tentu kita menyampaikan kepada para penyelenggara kampanye supaya bisa tertib, gitu, mengikuti sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Tidak berlebihan, gitu ya. Kemudian masa yang didatangkan juga seperti itu. Waktu atau jadwalnya, misalkan kalau sudah sore tidak boleh sampai malam, jangan kemudian overtime sampai malam. Itu gitu pasti juga. ditegur. Ya pasti kami tegur, karena ada Bawaslu juga kan. Ya, ada Bawaslu juga lah yang pasti kemudian melakukan teguran seperti itu.
Nah, kemudian nanti kami juga pasti minta informasi berapa masa yang akan dihadirkan, gitu. Supaya kami akan menyesuaikan. Kalau masanya misalkan 1.000, terus aktivitasnya apa saja, mungkin ada panggung hiburan atau hanya sekedar orasi saja. Kami sudah bisa menentukan untuk pola pengamanan model apa yang akan kami gunakan. Pola pengamanan ada 2, terbuka sama tertutup. Ya, yang terbuka pastinya menggunakan fungsi yang berseragam, kemudian yang tertutup oleh intelijen dan anggota Polri yang tidak berseragam. Nah, itu nanti akan membaur. Masalah jumlahnya atau kuantitinya kita sesuaikan sekali lagi, gitu. Tapi jauh hari sebelumnya pasti sudah kami persiapkan, gitu. Dan kami monitor dari Polda ini, mana Polres yang memerlukan bantuan kendali operasi yang perlu pelibatan kekuatan dari Polda. Polda kan kami punya Direktorat Samapta banyak, gitu. Kalau sekiranya misalkan ada salah satu kabupaten karena keterbatasan jumlah personilnya sedikit, pasti kamu dorong ke sana. Gitu, kami imbangi dengan. Jadi ini sampai dengan waktu pelaksanaan ini pasti akan dibatasi oleh pihak kepolisian. Misalnya sesuai dengan izin yang dikeluarkan, kampanyenya hanya berlangsung. Karena seperti yang Pak John takutkan tadi, partai-partai pendatang baru yang pastinya juga akan memperkenalkan diri secara intens di masyarakat, mereka membutuhkan waktu yang mungkin durasinya agak lebih lama. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Artinya bahwa dari Polda sendiri akan membatasi waktu itu. Iya, sesuai dengan izin yang akan kami terbitkan. Gitu. Karena kalau tidak, nanti kan pasti ada kecemburuan ya Pak John. Gitu. Kenapa yang sana diberikan lebih waktu, yang sini tidak? Kami samakan saja. Seragam. Kembali kepada kita seragamkan, kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku saja, sehingga nggak ada kepentingan gitu. Oke, nah saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Zoom meeting. Halo Pak Thomas, selamat sore. Oke, kita masih menantikan terhubung dengan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Manggarai Barat. Ya, beliau masih berkegiatan di sana. Kita terus akan menghubungi beliau. Nah, Pak John, berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemilu terdahulu, apa yang harus mendapat perhatian lebih oleh penyelenggara agar dibenahi? Ini mumpung waktu kita masih cukup panjang nih. Yang perlu dibenahi apa saja, Pak John? Ya, yang bagi saya yang paling penting itu ini, Pak. Ini tahun 2024 ini 4 macam pemilihan umum kok. Iya. 4. Betul. Dengan apalagi yang pemilihan yang pertama itu 3 macam pemilihan dengan kartu yang harus dicoblos itu bervariasi, Pak. Banyak, Pak. Numpuk itu, Pak. Bagi saya masyarakat kita ini tidak semuanya orang yang cerdas tuh, Pak. Banyak yang tinggal di kampung itu juga parah, Pak. Dan bagi saya mesti di sini juga pekerjaan mensosialisasikan, memberikan informasi, mengajarkan mereka bahwa ya ini kartu ini untuk pilih untuk harus ditusuk untuk ini. Itu harus dilakukan, Pak. Jangan dibiarkan lepas begitu saja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belajar pada pemilihan umum yang kali lalu yang begitu banyak item yang harus dikerjakan itu, Pak. Banyak penyelenggara pemilihan umum, terutama yang di KPU, di TPS itu banyak yang bisa hampir tewas, Pak. Kerja dari pagi sampai malam sampai pagi itu, Pak. Banyak Kecapean, Pak ya. Kecapean, Pak. Dan banyak yang sampai kolaps tuh, Pak. Maka bagi saya hal ini juga harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu KPU supaya bagaimana mereka ini. Apakah volume pekerjaan itu harus dibagi-bagi dalam jumlah orang yang makin banyak? Ditambah lah banyak. Jumlah anggota KPPS-nya diperbanyak. Lalu mereka perlu disupport dengan gizi yang memadai gitu, dan itu juga harus diantisipasi hal teknis, tapi bagi saya sangat berarti untuk membuat proses ini menjadi lebih baik gitu. Oke, kita mencoba kembali menghubungi Ketua KPU. Halo Pak Thomas. Halo. Kita sudah terhubung dengan Pak Thomas Dohu, Ketua KPU. Pak Thomas, dari tadi kita bicara berkaitan dengan menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang.
Dari sisi kepolisian ini sudah siap pengamanan untuk mensukseskan perhelatan besar di 2024, tapi kita belum mengetahui berapa banyak TPS. Ini juga mungkin kita perlu mendapatkan informasi. Nah, ini juga ada sedikit kekhawatiran dari pengamat hukum dan politik berkaitan dengan karena surat suara terlampau banyak, bisa juga surat-surat itu menjadi rusak. Nah, bagaimana bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar ya surat suara karena banyak ini tidak rusak begitu, Pak Thomas. Pak Thomas, bisa mendengar saya, Pak Thomas? Saya mendengar. Oke, nah kita mulai dulu. Sedikit informasi, berapa TPS di 2024 sudah dipetakan, Pak? Mohon maaf, ulang. Ya, berapa banyak tempat pemungutan suara pada perhelatan pemilu serentak 2024, Pak Thomas? Belum. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf, mungkin audio kami mungkin atau juga gambar dari kami agak ini karena saya kebetulan lagi melaksanakan tugas supervisi terkait dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Dari diskusi tadi kami sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda dan juga Bapak Doktor yang sudah menyampaikan, terutama untuk mengantisipasi permasalahan yang pernah kita hadapi di pemilu 2019. Gambaran umumnya bahwa memang pemilu serentak disebut sangat kompleks karena kita melaksanakan 3 sistem pemilu dan juga mencoblos 5 jenis surat suara di waktu yang sama, yaitu pada tanggal nanti di tanggal 14 Februari 2024 masih sama. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh penyelenggara tentunya memastikan bahwa seluruh tahapan, ada 11 tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan dan mengikuti dengan penuh prosedur dan tata cara penyelenggaraan. Sampai saat ini kami memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi, dan nanti akan diteruskan dengan penetapan peserta pemilu. Yang perlu dipastikan oleh penyelenggara itu adalah memastikan bekerja sesuai dengan jadwal dan juga tata cara penyelenggaraan itu sendiri. Tidak hanya yang sudah dan akan dilaksanakan itu, tetapi juga nanti sampai pada puncaknya. Kami selalu melakukan diskusi dan membuka diri juga atas masukan dan saran dari kelompok masyarakat, lebih khusus dalam konteks NTT. Sebagaimana bisa disebut tadi oleh Dr. John Kotan bahwa pengalaman kita di pemilu 2019 banyak penyelenggara kita mengalami kelelahan sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, 2024 nanti gambaran kita kalau konteks NTT 2024 bulan Februari itu puncaknya musim hujan. Maka kita juga memastikan logistik kita harus telah tiba di TPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk itu dari sekarang kami melakukan kajian, melakukan pemetaan khususnya bagaimana mekanisme distribusi, moda transportasi apa yang digunakan, dan juga tentu dari awal kami harus membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Kami punya pengalaman bekerja sama dengan stakeholder terkait, terutama kepada TNI, Polri. TNI itu bantuan distribusi surat suara yang kurang, baik itu dari dari pusat maupun sampai ke kabupaten, juga bantuan dari Polda dalam distribusi logistik sampai ke kabupaten, terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit atau karena cuaca tertentu tidak bisa dijangkau dengan moda transportasi umum. Nah, itu salah satunya. Tapi terkait dengan penyelenggara,
Nah ini juga perlu kami sangat persiapkan betul. Berdasarkan kajian KPU RI yang melibatkan 3 universitas di Indonesia seperti UI, UNAIR dan UGM, diperoleh satu benang merah bahwa penyelenggara kita harus betul-betul siap secara fisik dan mental, sehingga pengalaman 2020 sudah mulai diterapkan bahwa yang menjadi PP, KPPS dan KPPS itu minimal atau maksimal umurnya itu 50 tahun. Yang kedua, mereka memiliki atau memenuhi syarat dengan kualifikasi kesehatan tertentu berdasarkan surat keterangan dari dokter atau puskesmas terkait, khususnya tidak memiliki penyakit bawaan. Nah ini juga yang menjadi persiapan kita, karena di tahun ini panitia kita di tingkat kecamatan dan juga desa mulai direkrut, sedangkan KPPS-nya akan direkrut mulai tahun 2024. Sangat kita perhatikan juga kualitasnya, kompetensinya, sehingga kami harapkan juga dukungan dari semua pihak untuk membuka informasi seluas-luasnya, termasuk kerjasama dengan pihak universitas atau kampus untuk membantu mahasiswanya, misalnya pada hari pemungutan suara nanti bisa ada di domisilinya masing-masing dan bisa ikut serta menjadi atau berpartisipasi menjadi penyelenggara kami di tingkat KPPS. Karena ini disampaikan juga oleh Ketua KPU RI beberapa waktu lalu, dan kiranya ini nanti akan ditindaklanjuti. Oke, Pak itu Thomas. gambaran umum, dan kita siap untuk berdiskusi lagi. Oke, Pak Thomas, kira-kira berapa TPS sih yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perhelatan pemilu serentak 2024 nanti? Berapa Pak? Berapa banyak tempat pemungutan suara kita yang sudah dipetakan, Pak? TPS ya? Iya, TPS, benar sekali Pak Thomas. Iya, kalau TPS memang karena kita setiap bulan melakukan penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Data saat ini itu jumlah TPS kita itu 13.000 sekian, tetapi dimungkinkan akan bertambah karena data yang kita pakai itu adalah maksimal pemilih untuk 9 kabupaten itu sebanyak 500 sebagaimana data pemilih per TPS berdasarkan pilkada. Pengalaman 2019 jumlah pemilih maksimal per TPS itu adalah 300, sehingga dimungkinkan jumlah TPS untuk pemilu 2024 nanti di NTT bisa bertambah. Nah, untuk saat ini, Pak Thomas, saat ini kan sudah memasuki tahap kedua verifikasi, tahap verifikasi. Nah, tadi sedikit kekhawatiran dari Pak John, karena ini belum kita dapat pastikan berapa jumlah partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024. Untuk NTT seperti apa sih gambarannya Pak Thomas? Iya, untuk verifikasi partai politik sendiri, sebagaimana yang saya sebut awal tadi, ini kan masih berproses. Sebagaimana yang diumumkan oleh KPU RI pada tanggal 16 Agustus lalu, itu terdapat 24 partai politik yang status pendaftarannya dinyatakan diterima untuk diteruskan dengan verifikasi administrasi. Proses itu sedang berjalan di kabupaten kota saat ini. Di NTT ada 24 partai politik, dan uraian dari 24 partai politik itu terdapat 9 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold berdasarkan pemilu 2019. Lalu ditambah juga dengan 5 partai politik yang tidak memenuhi electoral threshold. Maaf, ada 6 partai politik minus partai berkarya, dan ada 9 partai politik baru yang bukan merupakan peserta pemilu 2019 lalu. Proses ini sedang berjalan. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan nanti, verifikasi administrasi, lalu akan ada perbaikan dari verifikasi administrasi tahap 1, lalu diteruskan dengan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dimaksud itu adalah untuk memastikan
kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh partai politik seperti kepengurusan di seluruh Indonesia untuk provinsi, lalu 75% dari jumlah kabupaten di provinsi dimaksud, lalu 50% kepengurusan dari kabupaten kota. Lalu juga keterwakilan perempuan dan keanggotaan serta memiliki kantor tetap. Proses ini masih berlanjut dan akhirnya nanti akan ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022. 14 Desember 2022. Nah, ini nanti sebelum lagi saya beralih ke Pak Kapolda dan Pak John, saya juga kembali ingin mendapatkan informasi nih Pak Thomas. Ini tadi kita bicara di awal, Pak John mengatakan bahwa perlu penekanan kepada persiapan penyelenggara sendiri, karena menurut Pak John nanti di 2024 berakhir ya masa jabatan dari pimpinan KPU NTT saat ini. Nah, bagaimana memastikan bahwa semua tahapan 11 tahapan ini akan berjalan dengan baik, Pak Thomas? Ya, pertama bahwa kami harus perlu melakukan internalisasi dari seluruh regulasi yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui dalam rangka kepastian hukum pelaksanaan tahapan, sampai saat ini tahapan untuk melaksanakan semua tahapan itu dimulai dengan ditetapkannya peraturan KPU. Baru ada 2 peraturan KPU yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu peraturan tahapannya itu sendiri. Yeah. Bagaimana yang kita sebutkan awal bahwa ada 16 ada 11 tahapan pemilu sampai nanti kita menghasilkan atau melaksanakan tahapan terakhir itu adalah pelantikan presiden, pasangan presiden terpilih tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan setelah itu kita lagi akan memasuki tahapan pilkada. Pilkada itu sendiri di tanggal 27 November. Jadi sekali lagi penyelenggara harus siap betul-betul memahami mekanisme dan prosedur tata cara, membangun koordinasi dengan stakeholder terkait dan juga menyebarluaskan seluruh informasi. Ini sangat penting. Bagaimana KPU melakukan sosialisasi tahapan, prosedur, mekanisme tata cara pemilu sehingga semua memahami untuk melaksanakan aturan dimaksud. Oke, baik. Ada 2 hal umum yang terkait dengan pentingnya pemilu bagi diselenggarakan oleh KPU, yaitu yang pertama adalah memastikan seluruh pemilih yang memiliki hak memilih terdaftar dan nanti dipastikan datang ke TPS, lalu ketika sampai di TPS dia akan memberikan suara dengan benar. Oke. Maka kami sebagai penyelenggara sudah melakukan beberapa kajian, misalnya desa mana saja, misalnya untuk KPU NTT kami sudah memiliki data desa mana saja yang partisipasi pemilunya paling rendah. Nah, kami sudah memiliki data hal itu. Lalu kami juga memiliki data berdasarkan kajian kami, desa mana saja atau kelurahan mana saja yang jumlah penggunaan suara tidak sahnya paling tinggi. Tentunya untuk itu, untuk meningkatkan partisipasi, untuk meningkatkan kualitas memilih yang baik dan benar, berdasarkan kajian itu perlu kita lakukan sasaran sosialisasi kita kepada kelompok-kelompok itu atau wilayah-wilayah tertentu sehingga proses sosialisasi kita betul-betul efektif, tetap meningkatkan partisipasi memilih tetapi memilihnya juga dengan cara baik dan benar. Yang kedua adalah memastikan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Informasi kami kepada partai politik peserta pemilih harus sama. Pendekatan kami untuk memastikan bahwa semua mengikuti mekanisme dan prosedur dan tata cara yang sama juga harus sama dilakukan dan terus-menerus diberikan, tidak hanya di tahapan awal tetapi keseluruhan tahapan-tahapan. Baik. Masih ada beberapa regulasi dalam bentuk peraturan KPU yang akan ditetapkan oleh KPU dalam rangka mengatur pelaksanaan tahapan pemilu yang akan datang yang akan terus-menerus disampaikan oleh KPU. Tidak hanya dalam bentuk tatap muka, kita juga menggunakan media sosial yang ada baik di Twitter, Facebook, Instagram. Kita juga memiliki podcast dan kita juga memiliki
bantuan dari pihak lain untuk melanjutkan atau menyebarluaskan informasi itu pemilih itu sendiri, supaya kita memiliki pemahaman yang sama baik kepada peserta pemilu, pemilih maupun juga dengan stakeholder. Baik, Pak Thomas, saya beralih ke Pak Kapolda. Kalau tadi sudah disebutkan, kita sudah hampir mendapatkan angka pasti jumlah tempat pemungutan suara ini 13.000 sekian, bahkan bisa diperkirakan sampai 14.000. Nah, tadi Bapak katakan personil yang tersedia ini 10.777. Ya, dia seperti itu. Nah, antara jumlah personil dan jumlah TPS ini belum seimbang nih Pak Kapolda. Apakah ada keterlibatan lagi masyarakat selain TNI, Pak? Ya, saya kira kalau keterlibatan masyarakat pasti ada ya, gitu. Ada Linmas gitu ya. Nanti tentu mungkin bahkan kalau perlu kita libatkan lah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, gitu ya, dan tokoh-tokoh yang lain yang punya peran aktif dan positif di lingkungan tempat TPS itu kita jadikan bagian sebagai ikut dalam kegiatan pengamanan TPS-TPS itu, gitu. Dan bicara soal masalah kekurangan atau ketidakseimbangan antara jumlah TPS dengan jumlah anggota, saya yakin ini adalah sebuah hal yang jamak dan mungkin terjadi di hampir semua provinsi, gitu. Karena memang secara daftar susunan personil dengan realita itu memang belum seimbang kita semuanya. Nah, nanti tentu kami siasati TPS-TPS terdekat itu pasti kami gabungkan pengamanannya, gitu. Jadi ibaratnya daya jangkaunya mudah, kemudian bisa kelihatan dan berdekatan, ini mungkin satu anggota cukup, gitu. Tapi yang jauh ya pasti harus ada anggota tetap satu. Saya kira itu sebuah solusi. Iya, benar. Solusinya memang seperti itu. Jadi penempatan personil jika TPS-nya berdekatan cukup satu, dia mobile. Nah, Pak John selalu bermasalah juga dalam setiap perhelatan pemilu, baik pemilu serentak nanti juga pilkada selalu bermasalah itu masalah daftar pemilih. Nah, baik sementara maupun pemilih tetap. Bahkan ada yang sudah meninggal tetap masuk dalam daftar pemilih bukan sementara, ini pemilih tetap. Nah, bagaimana pihak penyelenggara harus berbuat agar tidak terulang lagi atau paling kurang kita bisa meminimalisir hal itu tidak terjadi? Saya kira ini harus dianggap masalah klasik, Pak. Masalah klasik. Saya ingat betul di Kota Kupang itu ketika mau pemilihan kepala wali kota, masa menduduki KPU, menduduki kantor wali kota, menuntut supaya mereka harus jadi peserta pilkada waktu itu, Pak. Saya kira ini juga menjadi persoalan, Pak. Yang paling penting sekarang ini penyelenggara, Pak, memobilisasi semua kekuatan yang ada supaya betul-betul memastikan bahwa masyarakat ini bisa, yang punya hak memilih itu bisa ikut, Pak. Bayangkan orang sudah berantusias ikut pemilihan umum, tetapi pada saatnya dia tidak ada dalam daftar pemilih, Pak. Dan itu orang sakit hati. Dan kalau itu yang terjadi bagi saya, sesungguhnya itu juga mengakibatkan pemilihan umum juga dicederai. Pemilihan umum bisa jadi cedera karena partisipasi masyarakat tidak diikut sertakan, gitu. Masyarakat diabaikan, dikeluarkan dari sebagai peserta pemilihan umum, dan itu melukai demokrasi juga, Pak. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka semua kekuatan harus dikerahkan untuk itu. Pak Kapolda, kaitan dengan daftar pemilih, selalu kita katakan bahwa selalu bermasalah, selalu berulang tahun seperti Pak John katakan, dan ini persoalan klasik. Nah, untuk memetakan ini mungkin tugas penyelenggara cukup berat. Iya, pasti berat sekali. Sangat berat untuk itu. Nah, dari pihak kepolisian sendiri, apakah juga bisa terlibat untuk paling kurang? Kalau kita bicara bersinergi, mungkin dari tahapan ini, apakah pihak kepolisian juga bisa masuk ke situ? Harapan kami sih begini ya, KPU itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, gitu. Bahwa apa sih sebetulnya permasalahan kok bisa sampai ada masyarakat yang tidak terdata, atau justru masyarakat yang seharusnya tidak memiliki hak, tapi kemudian justru masuk dalam daftar tersebut, gitu. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini, menurut saya, dengan teknologi yang sekarang sudah semakin bagus, dengan kerjasama, dengan sinergi, dengan seluruh stakeholder, harusnya semakin bisa diminimalisir, gitu. Kami akan mendukung, membantu, sekiranya Polda, ya tentu kami kedepankan Direktorat Intelkam,
untuk bisa mendukung atau mungkin bersinergi dengan pihak KPU, kebutuhan apa saja kira-kira yang bisa kami jembatani dengan stakeholder yang lain, itu akan kami lakukan. Gitu. Jadi tetap bersinergi. Iya. Ya. Nah, Pak Thomas masih bersama kita. Halo Pak Thomas. Ya, Pak Thomas, kita sudah berbicara berkaitan dengan kekhawatiran kita kaitan dengan daftar pemilih, baik sementara maupun pemilih tetap, yang selalu Pak John katakan bahwa ini merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi. Dan mungkin kita sebutkan saja bahwa orang yang sudah meninggal dunia pun masuk dalam daftar pemilih tetap. Bagaimana menyikapi agar persoalan ini tidak terjadi dari sisi penyelenggara, Pak? Ya, kalau terkait dengan daftar pemilih, memasuki atau pasca pemilu 2019, kita memiliki program yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Daftar mekanisme kurang lebih seperti ini, bahwa DPT pemilu terakhir itu selalu dilakukan pemutakhiran terkait dengan kemungkinan adanya penambahan daftar pemilih karena berumur 17 tahun. Lalu yang kedua berkaitan dengan adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia ataupun telah menjadi TNI Polri. Setiap bulan dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pendaftaran pemilih berkelanjutan. Data itu nanti misalnya untuk yang pilkada juga demikian, yang telah melakukan pilkada misalnya di NTT itu dari 22 kabupaten, tahun 2020 dilaksanakan pilkada terhadap 9 KPU kabupaten kota. Data itu dilakukan pemutakhiran secara terus-menerus setiap bulan, sehingga tidak menunggu waktu pemilu baru dilakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, misalnya saat ini juga kami melakukan pemadanan data. Pemadanan data sebagaimana yang telah dilakukan pendataan oleh BPS dan juga data terakhir dari Disduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu kita lakukan secara terus-menerus, memastikan 3 hal terhadap pemilih, data pemilih, yaitu bahwa pemilih harus didaftar seluruhnya, yaitu warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun, atau kalau belum berumur 17 tahun tapi yang bersangkutan sudah kawin atau menikah. Itu kecakupannya. Seluruh warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun itu wajib didaftar. Yang kedua, dia harus akurat pendataannya. Akurat dimaksud elemen datanya harus lengkap. NKK-nya, nomor kartu keluarganya, NIK-nya, namanya, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya, yang disebut elemen data pemilih. Dia harus lengkap. Lalu yang ketiga itu adalah kemutakhiran. Kemutakhiran memastikan bahwa tidak ada lagi pemilih ganda, tidak ada lagi pemilih yang meninggal dunia, tidak ada lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat, misalnya karena TNI atau Polri, atau karena ditetapkan oleh putusan hukum bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak memilih. Pak Thomas optimis ini semua akan berjalan dengan baik. Seperti Bapak katakan tadi bahwa setiap bulan sudah dilakukan pemutakhiran data pemilih nih. Benar, itu kita lakukan rutin yang namanya daftar pemilih berkelanjutan, tetapi data itu nanti akan dilakukan dimutakhirkan lagi ketika kita memasuki tahapan pemilu. Tahapan pemilu untuk mutakhir data pemilih nanti mulai Oktober sampai dengan bulan Juni 2023. Saat ini hadir bersama kita Pak Kapolda untuk bersinergi. Artinya bahwa tugas dan tanggung jawab berat akan kalau misalnya penyelenggara sendiri yang akan bertanggung jawab untuk suksesnya pemilu 2024, untuk bersinergi dengan pihak kepolisian atau mungkin dengan Bawaslu atau dengan yang lain. Seperti apa sih Pak ke depan konsep yang akan dibangun oleh KPU Provinsi NTT? Ya, yang pastinya bahwa KPU tidak bisa bergerak sendiri. Di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, sudah ada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, sudah ada pihak keamanan dari TNI dan juga dari Polda ataupun dari Polri, dan sudah ada juga stakeholder lain terkait, misalnya pengawas pemerintah tingkat kecamatan, tingkat desa, dan lain, RT, RW, dan lain sebagainya.
stakeholder dimaksud itu sangat diperlukan oleh KPU untuk sinergi dalam melaksanakan tugas dengan terus dilakukan komunikasi, terutama bagaimana kita menyelaraskan program pelaksanaan kegiatan pemilu itu sesuai dengan tahapan dan jadwal, dan kita bisa mendapatkan masukan, saran atau juga kerjasama dalam misalnya untuk kami baik itu dari sisi keamanan maupun juga dalam distribusi logistik sebagaimana yang saya jelaskan awal tadi. Ini sangat penting dilakukan oleh penyelenggara sehingga penyelenggaraan pemilu 2024 yang kita masuki lagi tahun politik, dua momen pemilu baik pemilu dan pilkada itu bisa diselenggarakan dengan aman dan lebih demokratis. Oke, baik, sinergi tetap dibutuhkan. Pak Kapolda, kita artinya bahwa sudah berada di menit-menit akhir pesuan kita kaitan dengan menyongsong pemilu serentak 2024. Artinya bahwa kita harapkan partisipasi masyarakat ini juga ya sangat dibutuhkan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Sebagai closing statement dari sisi keamanan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar paling kurang mendukung penyelenggara agar kegiatan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses? Ya, baik, singkat saja ya. Tentu saya berharap bahwa masyarakat Provinsi NTT bisa memanfaatkan pesta demokrasi ini dengan menggunakan hak suaranya, hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ikut bisa mendukung kelancaran dan ketertiban masyarakat, kemudian bersama-sama kita jaga supaya pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ini kan eranya era teknologi informasi, banyak informasi yang berseliweran atau mungkin berterbaran di mana-mana, itu jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax. Kemudian jangan juga masuk dalam bagian dari back campaigns, karena ada tentu kesempatan mungkin masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu menggunakan kampanye-kampanye hitam yang kemudian mendiskreditkan partai lain. Jangan mudah terpengaruh, karena kalau sampai kemudian itu ada penegakan hukum dalam kegiatan pemilu ini, jangan sampai kemudian masyarakat terbawa ke situ. Itu saja menurut saya. Oke, Pak John, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur agar penyelenggaraan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik? Oke, terima kasih Pak. Saya kira kita sudah berpengalaman dalam pemilihan umum dari waktu ke waktu, Pak. Kalau pemilihan sudah kita selenggarakan dari waktu ke waktu dan kita sudah berpengalaman untuk itu, maka bagi saya mestinya pemilihan umum kali ini lebih berkualitas gitu. Dan pemilihan umum yang berkualitas, maka saya ingin menggarisbawahi bahwa mestinya penyelenggara juga makin profesional, Pak. Makin profesional supaya tidak meninggalkan sederetan persoalan seperti yang kita alami pada kali-kali yang lalu. Itu yang bisa saya katakan. Ya, oke, baik. Pak Thomas, 1 menit apa yang ingin disampaikan agar sinergitas ini tetap terbangun sehingga sukses penyelenggaraan pemilu serentak 2024? Halo, Pak Thomas? Oh ya, saya ya. Ya. Mohon maaf, kurang jelas. Pertama bahwa sebagaimana disampaikan Bapak Kapolda dan Bapak Dr. John bahwa sisi sinergisitas dan juga sisi profesionalisme bagi penyelenggara itu sangat penting dan mutlak supaya dapat menyelenggarakan pemilu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Tapi lebih daripada itu adalah hak politik masyarakat untuk memberikan suara pada hari pemilu itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Kami memastikan bahwa dari sisi penyelenggaraan KPU harus betul-betul siap, betul-betul memahami aturan, betul-betul meletakkan dirinya sebagai penyelenggara yang mandiri, profesional, dan berintegritas sehingga mampu melaksanakan seluruh tahapan dengan aman, lancar, dan tertib. Kami juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari Bapak pemerintah daerah, provinsi, Bapak Kapolda, TNI, dan lain sebagainya, sehingga proses yang kita selenggarakan itu nanti dapat berjalan dengan lancar.
Kami juga memastikan bahwa kita memiliki pengalaman pemilu 2019 yang sudah kita laksanakan dengan sangat baik, dengan partisipasi memilih di NTT kurang lebih 80%. Itu modal yang sangat bagus. Tetapi tantangan kita sebagaimana yang saya sebut tadi, perlu kita antisipasi bersama, perlu kita diskusikan bersama sehingga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ketua KPU Provinsi NTT Pak Thomas Dohu. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto. Saya juga ucapkan terima kasih untuk pengamat politik, hukum dan politik udana Dr. John Kotan sudah hadir dalam diskusi kita menyongsong pemilu serentak 2024. Kita berharap bahwa dari sisi penyelenggara mungkin bisa belajar dari pengalaman masa lalu untuk bisa dibenahi. Dari sisi pengamanan mungkin terus dilakukan edukasi juga kepada masyarakat agar mungkin kita bisa terhindar dari cedera-cedera kecil dalam penyelenggaraan itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudara, demikian perbincangan kami dalam Katong Bo Omong edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.